Teknik ini adalah salah satu teknik kunci yang harus kalian pahamin saat bermain biliar. Kembali lagi di channel Arnusara Billiard Entertainment di segmen BBB, Belajar Biliar bareng gua Tanaka. Hari ini kita bakal belajar mengenai stroke atau tusukan dalam biliar. Langsung aja tonton videonya sampai habis. Nah, setelah kalian memahami bentuk grip sesuai tangan kalian dan sesuai anatomi kalian seperti di video sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang stroke atau tusukan. Yang pertama kalian harus pahamin adalah jalur dari bridge kalian. Nah, gimana jalur bridge kalian biar kalian tahu stick ini udah lurus apa belum? Nah, simpelnya kalian bisa pakai pulpen atau spidol, bebas. Kalian membentuk open bridge, standar open bridge. Nah, kalian taruhkan spidol ini di jempol kalian. Nanti otomatis dia akan menemukan jalur sendiri, ya, akan menemukan jalur sendiri untuk spidol ini menjadi lurus. Kalian bisa lihat, nih, taruh. Nah, spidolnya bisa menemukan jalurnya sendiri, ya. Nah, setelah kalian mengetahui ini, berarti posisi jalur kalian untuk menembak lurus bukan seperti ini, tapi mengikuti garis spidol kalian, ya. Kalian taruh stick seperti ini. Nah, ini yang bikin kalian sering bingung di saat kenapa bridge ini jadi rasanya nggak nyaman ya. Kayak waktu udah ditaruh, setelah kalian ngayun ada yang menekan ke kiri, ada yang menekan kanan. Nah, ini karena posisi anatomi jari kalian setiap orang berbeda-beda. Sehingga fungsi dari pulpen atau spidol ini bisa menentukan di mana naturalnya dari spidol kalian ini bisa membuat jalur lurus. Nah, ada juga yang bilang, kenapa kalau nembak draw shot atau nembak kenceng itu dengan close bridge jauh lebih nyaman? Simpelnya adalah di saat kalian membuat close bridge, ya, mau tidak mau stick ini harus memiliki satu jalur, ya. Mau kalian close bridge-nya seperti ini, seperti pemain karom, atau seperti ini, pemain biliar zaman dulu lebih menyamping seperti ini. Nah, ini stick ini terpaksa di satu jalur lurus dari yang dibentuk dari lubang close bridge ini. Nah, sedangkan kalian apabila ingin menguasai teknik ini secara baik dan benar, ya, saya menyarankan lebih ke open bridge karena open bridge ini jauh lebih natural. Kalian bisa melihat bola lebih enak. Jadi di saat kalian membuat open bridge, ya, pastikan jalur ini udah ada sehingga kalian di saat mengayun, kalian merasakan jalur stick ini tidak goyang ke kiri kanan dan terbantu oleh jalur natural dari bridge tersebut. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui jalur bridge kalian, sekarang kita membahas tentang ayunan atau stroke itu sendiri. Nah, kalau stroke itu kalian udah pasti tahu dong, nggak boleh ke kiri kanan ya. Nggak bisa kalian sambil nge-stroke. Nah, ini ayunannya ke kiri ke kanan, harus tetap lurus. Tapi kalian masih bingung nih, kenapa di saat kalian udah ngayun lurus, tapi di saat mukul masih sering nggak konsisten dan sering tidak sesuai sama ekspektasi kalian. Ini yang terjadi sebabnya adalah waving stroke atau sticknya mengombak. Nah, waving stroke ini, ya, saya contohkan. Ini membuat kita menjadi ragu dengan titik yang akan kita pukul. Di saat kita mengayun, di saat stroke mengayun, di saat kita memukul, titiknya sudah tidak jelas, kadang ke kiri, kadang ke kanan, membuat kita lebih tidak konsisten. Nah, kalian harus memperhatikan saat kalian melakukan stroke, bukan hanya ke kiri ke kanannya, tapi jalur elevasinya itu juga harus sama terus. Kalau kalian udah memilih kemiringannya segini, ya segini terus. Mau lebih datar, lebih baik, karena semakin datar, akurasi kalian akan semakin baik. Ingat ya guys, semakin kalian datar, stick kalian datar, akurasi kalian akan semakin baik. Karena bola ini akan stick ini akan mengestroke bola ke depan dan bukan ke arah meja. Di saat kalian mengestroke terlalu tinggi ke arah meja, apa terjadi? Sedikit spin ke kanan atau spin kiri, ini membuat bola itu swerve atau berbelok dan defleksinya jauh lebih besar. Karena kalian menekannya lebih keras. Nah, contoh di saat kalian draw shot, sudah datar, ikutin jalur sticknya, tidak ke kiri ke kanan dan tidak ke atas bawah. Jadi tetap stabil di satu ketinggian yang sama terus, tidak naik turun. Oke, saya contohkan. Setelah kalian mengetahui jalur, tidak ke kiri kanan dan tidak ke atas bawah, relax saja. Oke, draw shot akan terasa lebih mudah.
Nah, terus pertanyaannya gini, banyak nih pro player yang bisa ngayunnya benar-benar seperti Van Boning atau Bustamante. Kalian bisa lihat, terutama Bustamante ya, kalian tahu legenda Filipina. Dia kalau main close bridge, lalu sticknya naik turun, waktu mukul tetap masuk aja. Nah, ini guys, jadi itu mungkin 1 dari 100 orang yang bisa melakukan itu, dan itu teknik itu dipelajarin mungkin dari dia kecil. Contoh Van Boning main dari umur 3 tahun, sekarang umur dia udah hampir 40, udah main 37 tahun lebih. Dia bisa nguasain teknik tersebut karena udah muscle memorinya udah terbentuk seperti itu di saat dia dari kecil belajar. Nah, baiknya, tapi kalian harus perhatikan kenapa dia bisa nusuk konsisten di saat setelah mereka melakukan waving, ya. Setelah mereka melakukan waving stroke, di saat terakhir mereka melakukan final stroke, ini sudah memilih satu kemiringan, dan mereka tetap konsisten di kemiringan itu. Bukan lalu waktu mengantar dia menyongkel ke atas atau ke kiri ke kanan, tetapi yang mereka lakukan adalah di saat udah mengayun enak, ya, naik turun, final stroke-nya naik dan memilih satu kemiringan, sehingga tetap menjadi konsisten. Nah, refleks ini harus butuh belajar mungkin puluhan tahun ya. 5 tahun kalian bisa main setiap hari nembak dengan cara seperti itu, kalian akan menguasai teknik itu. Tapi alangkah baiknya kalau kalian lagi belajar dan pengen cepat naik nih skillnya, jangan melakukan waving stroke. Ya, pilih satu kemiringan, satu elevasi. Setelah kalian sudah memilih, ikutin jalur sticknya. Yang ketiga adalah timing. Nah, timing ini atau time ya, berhubungan dengan waktu. Waktu ini yang dimaksud adalah di saat kita tahu bahwa tip ini menyentuh oleh bola putih, bersentuhan dengan bola putih. Tip ini bersentuhan dengan bola putih. Jadi yang harus kalian perhatikan pertama adalah posisi di saat kalian menaruhkan tip kalian, di saat kalian mulai mau memukul ya. Kalian harus sedekat mungkin dengan bola putih. Tip ini posisinya di saat kalian ingin melakukan pre-stroke sedekat mungkin dengan bola putih. Jadi kalian tahu, oh bakal kenanya bola putih di saat ini. Oke, di saat kalian ingin mendistribusikan tenaga, kalian sudah tahu timingnya ada di saat itu. Nah, kita bisa lihat grafik di sini, ya. Di saat kita sudah melakukan akselerasi, di saat kecepatan tertinggi baru menyentuh bola putih, tentunya kecepatan stick akan berkurang karena bertabrakan dengan bola putih, lalu baru mulai pelan-pelan accelerate. Oke. Nah, kita tambahkan apabila tip kita tidak dekat dengan bola putih, ya. Nah, kita mulai dari sini nih. Kita nggak tahu sebenarnya tip ini nyentuh bola putihnya kapan, sehingga di saat kita mau stop ball, nah, yang terjadi adalah maju. Karena di saat kita melakukan pre-stroke, kita nggak tahu nih sebenarnya bola putihnya ini bakal kesentuh di mana. Kita nggak tahu bahwa di saat kita sudah melewati titik itu, kecepatannya sudah menurun atau decelerate. Decelerate, mengurangi kecepatan. Ini yang berpengaruh kepada akurasi kalian juga. Ya. Pukulannya ngambang. Sering kalian dengar istilah pukulan ngambang. Nah, pukulan ngambang itu kayak gitu. Tariknya panjang, tapi waktu kena bola putih kecepatannya menurun sehingga pukulannya ngambang. Nah, kayak gitu. Beda ini. Mukul pelannya seperti ini. Kalian tariknya pendek, tapi di saat bersentuhan dengan bola putih, stick ini juga masih memiliki accelerate atau kecepatannya masih naik. Ya, kalian ingin mukul pelan, tarikannya pendek. Nah, bolanya tetap pelan, tapi kalian bisa lihat sendiri gerakan bolanya lebih pasti dan tidak ngambang. Ini yang disebut timing. Nah, berpengaruh juga di saat kalian ingin draw shot panjang nih. Draw shot panjang ini yang sering banyak beginner pengen nih bisa mundur jauh, pengennya mundur jauh. Nah, kalian lihat dulu posisi tip kalian udah dekat belum sama bola putihnya. Kalau nggak bakal kalian bisa dapetin draw shot yang bagus, ya. Setelah kalian membuat jalur, ya, pastikan tip kalian dekat. Nah, kalian tahu nih, oh kenanya bola putih di sini. Oke. Ingat ya, semakin kalian ingin menembak dengan cepat atau kenceng ya. Kenceng, itu tangan kanan harus semakin rileks. Pertama. Kedua, kita memukul itu pakai kecepatan, bukan pakai kekuatan, ya. Bukan pakai otot, tapi pakai kecepatan. Jadi stick ini sebenarnya beratnya udah mengalahkan bola putih. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu pakai otot lagi buat neken. Rileks saja. Jalurnya dekatkan bola putih, bentuk jalur, ikutin jalurnya aja. Oke.
bola putih lihat lebih gampang. Nah ini kalian bisa lihat nih bedanya. Sekarang kita bahas pukulan tersentak, pukulan kenceng yang nyentak, dan pukulan kenceng yang smooth. Oke, kalian lihat. Nih gue bakal stop ball ya. Kita lihat. Tetap masuk, tapi kalian lihat sendiri. Sangat terlalu cepat, dan itu sentakan itu sangat berbahaya banget sama akurasi. Karena kalian nggak tahu sebenarnya menyentuh bola putihnya kapan, deliverynya kapan, distribusi kecepatannya kapan, dibanding dengan pukulan yang cepat tapi smooth seperti ini. Oke, saya contohkan. Lebih rileks. Kalian lihat sendiri, masuknya lebih pasti, deliverynya jauh lebih smooth. Yang ini akan membuat kalian konsisten, karena smooth itu sangat penting. Jadi, bedanya sentakan adalah di saat kalian menggunakan otot, nah ini yang bakal bahaya nih. Udah pas, di saat kalian menghentakkan, nah badan kalian naiklah atau tangan kalian meremas terlalu kencang sehingga jalur stick ini menjadi berubah. Nah, ada satu hal lagi yang harus kalian perhatikan, yaitu backstroke atau stroke ke belakang. Jangan kalian hanya berpikir mengayun, fokus ke depan saja, tapi backstroke-nya ini wiggle-wiggle kanan kiri, asal-asalan. Di saat kalian backstroke terakhir, kalian harus pastikan backstroke ini juga lurus ke belakang di saat kalian nembak lurus ya. Jadi saat kalian berlatih untuk menembak stop ball atau draw shot, kita coba draw shot. Saat kalian membentuk jalur, setelah kalian selesai, kalian harus rasakan bahwa backstroke ini lurus ke belakang, sehingga kalian bisa membalikannya ke depan secara lurus juga. Kalau kalian di saat backstroke terakhir kalian asal tarik aja, nah ini posisi udah miring dulu nih. Nah kalian mau ngelurusin lagi jadi sulit, oke? Jadi kalian harus fokusnya setelah membentuk jalur, bahwa backstroke-nya dirasakan. Nah terakhir backstroke-nya lurus, majunya juga lurus, sehingga kalian stroke-nya menjadi lebih mudah dan distribusi kecepatannya menjadi lebih efisien. Nah, terus ada beberapa hal lagi. Untuk melatihnya, kita bisa coba ya. Kalian bisa latih di rumah atau ya nggak harus di meja biliar. Ini adalah salah satu latihan stroke, ini nggak harus di meja biliar ya. Ya, untuk merasakan jalur sticknya, kalian bisa menjajarkan bola atau buku atau apapun lah yang ada di rumah kalian. Asal mejanya kira-kiranya setinggi meja biliar ya, jangan terus meja yang tinggi atau meja yang terlalu pendek, meja gambar nggak bisa, harus meja yang setinggi biliar. Kalian pakai stick. Nah, ini kalian rasakan jalurnya lurus. Kalian latih ini sekitar 3 menit, 3 menit kali 3 set, ya. Kalian ayun, kalian bisa merasakan jalur. Jadi di saat mundur lurus, maju lurus, mundur lurus, maju lurus. Ya nanti sampai di titik kalian nggak usah lihat pun kalian bisa merasakan bahwa stick ini lurus, oke? Nih kita lihat. Nah, kita harus bisa merasakan sampai stick ini lurus. Nah, ini akan membentuk muscle memory kalian, tahu jalur mundurnya kemana, jalur majunya kemana. Itu yang bikin stroke kalian jauh lebih konsisten dan bagus. Bisa juga di botol nih buat kalian yang masih waving stroke, karena cenderungnya latihan ini kita masih bisa ngelakuin waving stroke nih, bisa naik turun. Nah kalau di botol udah nggak bisa waving stroke. Tapi berhati-hati kalau di botol, kalau sampai kalian gagal kena tipnya bisa rusak guys. Nah, setelah kalian mengetahui timing dan lain-lain, setelah mengetahui jalur juga, waving stroke juga, kalian ada yang namanya follow through atau tembusan stick setelah mengenai bola. Nah, setelah kalian mengetahui timing, mendekatkan stick, kalian harus menembuskan stick ini setelah bersentuhan dengan bola putih. Ini yang bikin stroke kalian lebih konsisten dan lebih lurus. Nah, kalian bayangin ya, kalian mau menendang sebuah bola, nggak mungkin kaki kalian berhenti di bola sepaknya aja kan, pasti jadi aneh. Atau kalian mau main basket tapi cuma gini doang, pasti kan tangan kalian juga tembus sampai setelah bolanya dirilis ya. Jadi nggak berhenti gini. Sama juga di biliar, setelah kalian menusuk jangan berhenti di bola. Nah ini yang bikin kalian nge-stop, ini yang bikin stick kalian goyang-goyang. Lepaskan aja, relax aja, biar sticknya membentuk jalur sendiri. Nah kalian bisa melatihnya dengan menempelkan beberapa bola di rel. Ini memaksakan kalian harus tangannya relax ya. Kita contohkan ya. Nah, ini tangan kalian relax dan kalian harus follow through. Sticknya tembus dari bola. Oke? Kalau kalian relax, tembus bola gampang. Tapi kalau kalian berhenti, nah ini mulai susah nih. Nah ini karena jadi nggak nemuin jalurnya sendiri.
atau kalian nyentak. Nah, kalian harus lihat aja bentuk jalur, dorongin aja. Nah, ini yang bikin follow through kalian nggak baik. Jadi main dia tuh effortless tanpa tenaga. Nah, yang terakhir untuk membentuk stroke kalian yang baik adalah berlatih secara langsung ya. Terutama untuk bola stop ball ya. Stop ball ini akan melatih untuk timing kalian dan ketepatan kalian menghit titik bola putih. Jadi apabila kalian melihat bola putih bukan di bawah, tetapi sedikit di bawah titik tengah. Ini titik tengah, ini sedikit ke bawah. Itu stop ball. Jadi bolanya itu hanya slide, menunggu sampai dia ketemu dengan bola objek dan dia berhenti. Oke, kita contohkan. Bola stop ball akan melatih timing kita. Titiknya nggak boleh di bawah ya. Tengah bawah dikit aja. Dan ini harus sekitar 80% dari speed maksimal kalian ya. Atau kalian mau coba pakai speed maksimal kalian juga boleh. Nah, bedanya apa sih sama stop ball? Ini juga stop ball, tapi hanya hasilnya bolanya stop. Oke, kita pakai titiknya di bawah nih, titik draw shot. Lebih halus, lebih nyantai, ya kan? Tapi ini bukan untuk melatih stroke kalian. Ini sebenarnya bukan stop ball stun, tapi adalah draw shot yang nggak jadi, bola mundur yang nggak jadi sehingga bolanya stop. Tapi kalau kalian ingin melatih stroke, kalian harus melatih dengan titik di tengah bawah dikit. Oke, ini untuk latihan stroke, tengah bawah dikit. Oke, nah agak geser-geser dikit, kalian nanti juga lama-lama bisa ngerasain bahwa timingnya bisa tepat dan bolanya berhenti sempurna. Nah, kedua, di saat kalian ingin melatih power dari stroke kalian melatihnya dengan draw shot. Oke, melatih dengan draw shot atau bola mundur. Bola mundur, kalian usahakan jaraknya ini awalnya sekitar 3 diamond. Bola putih harus menyentuh ban pendek. Oke, kalian melatih power dengan draw shot. Ingat ya guys, harus smooth ya. Oke, harus smooth. Oke, nanti kalau kalian sudah lancar di 3 diamond, jarak 3 diamond, kita latih di jarak 4 diamond, ya, lebih jauh lagi. Kalian start pun di 1 diamond juga nggak masalah kalau buat mundur ya. Ini untuk melatih speed kalian, ya. Kalau udah lancar, baru kalian coba nanti yang paling maksimal di 4 diamond, udah cukup. Oke, 4 diamond. Nah, lalu setelah melatih power ya, atau melatih speed ya, power itu hasil. Kita menggunakan mukul, menggunakan speed. Yang terakhir melatih akurasi dengan cara follow. Follow ini melatih akurasinya. Targetnya gimana, coach? Jadi targetnya adalah di saat kita setelah memasukkan bola 1, putih juga masuk ke lubang. Oke? Ini bukan hal yang mudah. Kalian bisa 2 kali berturut-turut sudah bagus banget ya. Kalian harus benar-benar akurasinya harus pas di tengah. Seperti itu, oke? Kalian bisa melakukannya berulang-ulang. Ingat, follow itu, jadi latihan bola follow lurus, putih masuk untuk akurasi yang baik, bola stop untuk konsistensi stroke yang baik, dan bola mundur untuk power dari stroke yang baik. Nah, jadi jangan lupa berlatih. Karena nggak ada gunanya kalau kalian hanya tahu teori tapi tidak praktek secara langsung, karena berhubungan dengan feel juga. Stroke ini sangat sulit dikuasain karena 80% teknik atau sekitar 70% teknik dan 30-20%-nya adalah feel. Kalian harus melatihnya agar kalian bisa jago. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita bisa belajar biliar bareng. See you!